Jadi insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan buka kitab Risalatul Jami'ah dan insyaallah akan kita bawakan kitabnya. Ya, bagi yang berminat baca dikonfirmasi sama Habib Salim. Masyaallah ikhwah wal akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu insyaallah menambah keberkahan bagi kita semua. Dua ekor langsung dari jauh yang datang ke Palembang, namun aslinya mereka dari Palembang ya, tapi mereka tinggal di Jawa, ngajar di Jawa. Habib Fikri Al-Habsyi, Habib Ibrahim Ba'bud, kemudian dua ekor lagi yang tidak asing lagi yang sering kita jenguk, Habib Akil bin Syahbukan Salim, Habib Syami Al-Kab, yang mana mereka ini sama belajar sama kita, belajar sama Habib Nakib bin Syahbukan Salim, yang mana Habib Akil sama Habib Syami berangkat belajar sama Habib Umar bin Hafid. Insyaallah kita akan mintakan kepada mereka ini walaupun cuma 10 atau 5 menit ya. 10 atau 5 menit atau 10 menit insyaallah, mudah-mudahan kita dapat daripada sir-sir mereka ini. Kita awali dengan pembicara Habib Fikri Al-Habsyi fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita bersama Habib Syafiq bin Muhdar bin Syihab, dan begitu juga Sayyidul Habib Agil bin Husin bin Syekh Bakar, wal Habib Ibrahim bin Hamid Ba'bud, Habib Husin Syami Al-Kaf, Habib Haikal, dan juga Al-Habib Umar Al-Idrus yang bersama-sama kita. Kita doakan mereka semua, Allah SWT panjangkan umurnya, dalam keadaan taat dan taqwa. Allah limpahkan rezekinya mereka, rezeki yang besar, rezeki yang halal dan thayyiban, dan insya Allah yang hadir di tempat ini menjadi penerus baginda Nabi besar Muhammad. Saya tidak bisa ceramah sebenarnya, cuman dilihat di sini, masya Allah, pemuda-pemuda yang segar-segar, para pejuang Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di akhir zaman khususnya, fitnah zaman ini banyak keterangan di ayat Al-Quran, di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Bahwasannya sudah jarang, sedikit pemuda-pemuda yang suka majelis, pemuda-pemuda yang suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang selalu ingin bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi malam ini ana dapati ada di majlis ini. Karena apa? Kebanyakan pemuda-pemuda yang mana mereka habiskan umurnya mereka, yang mana mereka kebanyakan pada zaman sekarang ini khususnya main HP, internet, Mobile Legend, bermacam-macam. Tapi saya lihat di sini, alhamdulillah, berkumpul bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, mendengarkan pengajian dari guru kita Habib Syafiq, dan insya Allah antum semua menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di antara kita pemuda-pemuda ini, ada yang bermukanya bermacam-macam, ada yang mukanya ngantuk, ada juga mukanya letoy, nggak apa-apa.
hadir, pokoknya apa? Hadir majelisnya Habib Umar ini, hadir di guru kita Habib Syafiq. Semangatin terus, ramaikan terus. Walaupun juga masih pakai celana nggak apa-apa, walaupun juga pakai baju warna-warni nggak apa-apa. Yang penting apa? Hadir majelis. Ya, yang penting hadir majelis. Niatkan hadir dari rumah. Ya Allah, aku niat hadir ini karena Allah, ya Allah. Karenamu ya Allah, ya Allah, aku hadir ke majelis ini ya Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan sebenar-benarnya dan niatkan juga Pak untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kebanyakan orang untuk berpakaian muslim pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Kebanyakan orang apa? Malu untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ramaikan dengan hadir majelis untuk niat apa? Mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mensyiarkan agama ini merupakan salah satu apa? Min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara pakaiannya, dengan cara tingkah lakunya, itu insya Allah apa? Akan mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di kelak akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan karena banyak yang bakal ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamu alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, tak asing lagi sebenarnya, sudah biasa, tapi insyaAllah mendapat keberkahan. Yang kita hormati tuan rumah Sahibul Bait Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aidrus, dan begitu juga Ustaz kita sama-sama Ustaz Syafiq, dan begitu juga Ustaz dan Habib Agil, teman seperjuangan yang selalu hadir di sini, masya Allah. Dan begitu juga di sini Ustaz Anagalo, Ustaz Ibrahim Bud, luar biasa. Alhamdulillah. Di sini juga ada Haikal, dan begitu juga tadi barusan ada yang miss call, Al Habib Umar Marzak, mana orangnya? Jangan singitan miss call baik. Dan insyaallah dengan kedatangan beliau, dengan kehadiran habaib malam hari ini, insyaallah majelis kita menambah keberkahan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat nazarah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, masya Allah, luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Fikri Habsyi. Yang penting kita hadir majelis, duduk majelis, kita mendapatkan pahala ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan apa lagi? Pahala dah baca dihitung lagi dah. Bahkan iwak di laut lagi doakan kita istighfar kepada Allah. Banyak tak iwak di laut? Baca dihitung tak? Ada ya? Wallahu a'lam. Banyak lewat sungai apa banyak lewat laut? Apa beda-beda tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iwak di laut banyak. Macam-macam ya, besok hitung tak? Berapa macam? Subhanallah, seluruh ikan yang di laut itu pun mendoakan kita. Minta ampunan kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi tidak panjang lebar. Alhamdulillah, insyaAllah kita langsung dengar dari guru kita Al Habib Ibrahim Bud. Ta'ala tafadhal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang terhormat sahibul bait Al-Habib Umar beserta keluarga besar, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Syafiq bin Syahab, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para habaib, ada Habib Aqil bin Syekh Abu Bakar, guru kita Habib Syami Al-Kaf, guru kita Habib Fikri Al-Habsyi, juga ada Habib Umar Marzak, Habib Haikal bin Syahab. InsyaAllah kita doakan para guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga insyaallah kita yang hadir di sini mendapatkan barokah, hasanah dan madad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berpanjang lebar karena kalau ceramah lama-lama itu kurang bagus. Benar 5 atau 10 menit. Karena ceramah lama itu bisa mengakibatkan kaki kesemutan, kepala pusing, mata ngantuk, perut lapang. Belum lagi tenggorokan kering, bibir pecah-pecah dan susah buang air besar. Jadi kita tidak bisa lama-lama. Cuma subhanallah, tadi guru kita Habib Fikri membahas tentang para pemuda, membahas tentang kita semua agar lebih semangat lagi istiqomah. Ya. Kapanpun, dimanapun kita berada, ketika waktunya malam Sabtu, ayo bareng-bareng kita duduk di tempat yang baik ini, mendengarkan ilmu apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, terutama dari guru kita Habib Syafiq Syahab. Guru yang baik itu selalu mengajak kita untuk kenal kepada Allah dan Rasulullah. Berhubung di sini para pemuda yang hadir, saya mau cerita singkat saja. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda dari Ansor yang bernama Mutarrib. Mutarrib ini, beliau seorang anak kecil waktu itu berumur 5 tahun. Kita ini dianjurkan sama ulama tuh, dianjurkan untuk dekat. Kalau sahabat mereka berebutan untuk dekat sama Nabi Muhammad. Kalau kita juga berebutan untuk dekat dengan guru kita Habib Syafiq. Tidak apa-apa. Ada yang nyekel ke sendalnya Habib Syafiq, berkah. Ya? Berkah. Ada yang megangkan kitabnya Habib Syafiq. Apa yang diminta, apa yang disuruh sama Habib Syafiq juga kita ikuti, berkah insyaallah. Amin. Amin. Ngantuk? Ya. Lapar? Ya. Balik rumah. Ya. Beliau Mutarrib radhiyallahu anhu umur 5 tahun, giginya sakit. Datang sama Nabi SAW. Rasul, gigi aku sakit. Didoain sama Nabi, sembuh. Besok lusa datang lagi sama Nabi, kepalanya pusing. Rasul, kepala aku sakit. Datang sama Nabi, didoain sama Nabi, sembuh. Main-main, biasa budak kecil galak main-main, kakinya sakit, nyampak, datang sama Nabi. Sampai kawan-kawan yang ngomong, alangkah enyek-enyeknya kau nih sama Nabi. Dikit-dikit ke Nabi, dikit-dikit ke Nabi, nggak pernah minta sama mak bapak kau. Apa jawaban Mutarrib ini? Aku sehari itu kalau tak nengok gaya Nabi, hidup aku sedih. Aku sehari kalau tak nengok gaya Nabi, hidup aku hampa. Masya Allah, ini budak kecil umur 5 tahun sudah bisa ngomong macam itu. Apa kau semangat dan ngajar hadir majlisnya Habib Syafiq? Ngawas gaya Ustaz Syafiq, Masya Allah. Ngawas gaya Ustaz Syafiq, insya Allah pacak neketkan aku sama Allah dan Rasulullah. Karena di bawah yang diajarkan sama guru kita Habib Syafiq itu yang baik. Amin. Amin. Sampai singkat cerita, beranjak dewasa, sahabat Nabi Mutarrib ini punya penyakit bisul di belakangnya, di pundak. Datang lagi sama Nabi SAW. Ya Rasul, pundak aku sakit, ada bisul. Buka baju. Dibuka sama Mutarrib, bajunya diusap sama Rasulullah. Dengan telapak tangan Nabi yang istimewa, dengan telapak tangan Nabi yang mulia, diusap. Sembuh, hilang bisulnya. Disentuh oleh telapak tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Mutarrib ini bini pertama, tak lama bini lagi yang kedua, tak lama bini lagi yang ketiga, bini lagi yang keempat, punya bininya 4.
bininya ini kalau galak nengok Muttalib keluar dari bilik, wanginya lemah. Bini pertama curiga, jangan-jangan minyak wangi dapat dari bini kedua. Bini kedua juga curiga, bini ketiga curiga, bini keempat curiga. Akhirnya satu sama lain curiga, ketemu, nanya, tidak dari galo-galo itu. Bukan dari bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, tidak. Ya sudah, kalau itu kita panggil Muttalib, kita tanya, minyak wangi dapat dari mana? Sehingga jadi itu dipanggil Muttalib, disidang oleh 4 bininya. Pak, kami ini galak bertanya, kamu tuh dapat minyak wangi dari mana? Setiap nak keluar dari rumah berdebes minyak wangi itu lemak dia, semerbak harum enak. Bukan cek minyak wangi, main wangi, polet palak sepala, ada mana? Apa? Palak pening, ya, hidung mampet. Tadi masya Allah dibagi ke minyak wangi tadi marhaban tadi ya. Minyak wangi tadi ya. Iya, banyak yang bagi kena 2 ekor tadi. Coba kau cas 10 ekor, salah sikap minyak angin dulu. Ya, salah sikap minyak angin ya. Masya Allah. Akhirnya Muttalib menjawab, wahai istri-istriku, ketahuilah, sesungguhnya wangi yang keluar dari tubuhku ini berasal dari pundakku. Dan pundakku ini setiap sore keluar wangian. Karena kenapa? Karena waktu dulu pundakku pernah disentuh oleh telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini sahabat dapat sentuhan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan wasilah guru kita Habib Syafiq, kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan Habib Umar Idrus, mudah-mudahan lebaran haji ini laku galau sapi kambingnya. Mudah-mudahan asus iso sikok jadi kita bisa nyati barang lagi. Mudah-mudahan doa ke. Kalau semakin sapinya laku, kambingnya laku, kamu makan lemak setiap malam satu. Kalau lapinya udah laku, siap-siap kamu minum aqua Kalau makonnya doakan lebaran haji ini kambingnya, sapinya laku galau. Amin ya Rabbal alamin. Sikok cerita baik, tak lama-lama. Kita malam ini duduk di majelis ilmu, salawat dan memuji baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kembali ke zaman Rasulullah SAW, ada satu sahabat yang bernama Robi'ah. Ini masih budak kecil, umurnya 8 tahun. Setiap hari jadi pembantu Rasulullah di rumah. Nyiapkan wudhu, kalau Rasulullah nak wudhu disiapkan banyunya. Rasulullah nak sebelum tidur disiapkan tempat tidurnya jadi bersih. Umur 8 tahun ini, tapi cintanya luar biasa sama Rasulullah. 8 tahun baru umurnya. Kalau zaman sekarang 8 tahun mana tahu Nabi? Taunya YouTube, taunya Facebook. Ini 8 tahun, saking cintanya sama Rasulullah tidak galak balik ke rumah dia. Tidurnya di mana? Tidurnya di luar rumah Rasulullah. Nah, tidurnya nyendai di dinding Nabi Muhammad, rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia tak galak balik ke rumah? Karena dia takut. Kaget Rasulullah waktu bangun di malam hari, Rasulullah pengen nak hajat sesuatu, dia udah katik, makanya tak galak balik. Jadi ketika Rasulullah bangun langsung ada dia nyiapkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad melihat Robi'ah ini anak kecil yang luar biasa. Sampai Rasulullah pengen nak nganjuk hadiah untuk dia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung nyiapkan hadiahnya. Ditanya dulu sama Robi'ah tadi, nak hadiah apa? Kata Nabi datang sama Robi'ah, wahai Robi'ah, kau kira-kira nak minta hadiah apa dari aku? Kita lihat cerdasnya luar biasa Robi'ah, pintar, budak kecil pintar. Bukan zaman sekarang, budak kecil ngeseli. Apalagi kalau dengan ceramah, gaya kamu ngeseli kalau. Jangan lama-lama gini Ustaz, habis ini terakhir, dah usah sapi ceramah. Tenang baik kamu, nasi apa mal? Nasi ayam, nasi ini. Nah jadi, tidak kamu? Takbir. Nah iya dong. Jadi Rasulullah ngomong sama Rabi'ah, nak minta hadiah apa? Kaget ya Rasulullah. Aku nak mikir dulu kata dia. Wah, kalau kita ditahu nak minta hadiah apa? Nak HP. Kita langsung jawab. Lah
lagi. Nah, ini Rabi'ah pintarnya luar biasa, mikir dulu dia. Kaget dia pikir sejenak, langsung dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fil jannah. Itu yang diminta oleh Rabi'ah. Ya Rasulullah, aku minta sama kamu ya Rasulullah, pengen nak bersamamu, jadi temanmu, sahabatmu di alam surganya Allah Ta'ala. Ini pintaan yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah kita duduk di majlis ini, Allah kumpulkan kita di dunia, kumpulkan di akhirat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.